akhir-akhir ini mungkin lama gitu ya, itu kebiasaan lisan yang kurang baik, mohon maaf, itu kegiatan ngerasani menggibah. Ya, kenapa? Menggibah itu adalah salah satu dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena reputasi seseorang itu dipertaruhkan. Toh kalau orang itu benar apa yang diucapkan keburukannya, maka dia akan mendapatkan dosa gibah. Kalau orang itu salah, maka dia akan mendapatkan dosa fitnah. Al fitnah itu asyadu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, saya itu nggak pernah ngerasani, saya itu nggak pernah gunjing, nggak seperti orang itu. Nah itu sami mawon, Pak. Jadi menggunjing bahwasanya saudaranya itu adalah tukang ngerasani atau menggibah. Dan menggibah atau menjaga lisan itu adalah salah satu indikator ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau enggak diam. Jadi kalau ada mohon maaf, kalau ada orang yang menanyakan keburukan orang lain, lebih baik kita diam daripada kita terjerumus ke dalam dosa menggibah. Itu. Jadi kalau kita merasa punya iman sama Allah Subhanahu wa taala, kita iman kepada hari akhir, hendaklah kita menjaga lisan kita, karena bahaya. Lisan itu dapat melukai seorang, lisan itu dapat melukai bahkan dirinya sendiri. Nah, itu. Terus di zaman yang modern ini, kita dimanjakan oleh teknologi yang amat luar biasa. Dunia maya, terus media sosial dan lain sebagainya. Kita pengen beli makanan, tinggal scroll HP, online sudah datang. Pengen baju, scroll HP, pengen ini sudah datang. Mencari informasi mudah. Nah, jodoh ya mudah. Jodoh mudah, sembarang mudah, dipermudah, serba instan. Bahasanya serba instan. Jadi tak kadang kita itu pada waktu bermain medsos atau media sosial, kita itu menemukan suatu postingan yang kurang mengenakan, kurang baik, atau tulisan-tulisan yang kurang baik. Dimana kalau kita umpamanya bermain Facebook atau WhatsApp, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, melihat suatu postingan yang kurang baik, dan tak jarang kita ikut komen, ditulis di kolom komentar suatu perkataan-perkataan yang mungkin itu mengandung kata-kata yang kurang baik, atau kata-kata yang kotor, atau kata-kata yang dapat menimbulkan sakit hati terhadap yang memposting tadi. Nah, itu tulisan itu adalah bentuk dari pengaplikasian lisan kita, di mana lisan kita ini berbunyi A, terus ditulis ke A pada media sosial, terus ada yang membaca dan orang itu sakit hati. Nah, itu bahaya, Pak. Jadi lebih baik kita menggunakan media sosial itu dengan bijak. Lebih lagi kita menggunakan media sosial itu sebagai sarana dakwah. Kalau semuanya ada kajian Ustaz yang kondang, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz siapa gitu, di posting di WA atau di Facebook atau di Instagram, Twitter dan lain sebagainya, jika ada yang melihat terus dia melakukan, mempraktekkan kebaikan itu,
insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Daripada kita menulis sesuatu yang tidak bermanfaat, menulis sesuatu yang dapat menimbulkan sakit hati terhadap saudara-saudara kita, lebih baik kita menggunakan media sosial itu sebagai sarana dakwah. Mungkin banyak, hampir semua punya HP Android, Pak. HP yang canggih, dapat apa namanya, video call, YouTube, kan? Terus WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi niku, Pak. Jadi kalau kita menggunakan media sosial itu dengan baik, insya Allah akan bermanfaat kepada diri kita sendiri. Nah, jadi apapun bentuknya lisan kita, keluarnya lisan kita, entah itu ucapan atau suara ataupun tulisan yang kita posting di media sosial, apapun bentuknya hendaklah kita menjaganya. Ini sampai jam pinter ya. Jadi pesan yang kedua sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wala takalam bi kalamin tak tadiru minhu ghaiba. Janganlah kamu berkata yang membuat kamu beralasan darinya. Terus pesan Nabi yang ketiga, wajibiyil ya'samimma fi yadayin nas, dan berputus asalah dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya pripun? Maksudnya itu adalah hendaklah kita berserah diri kepada Allah, menggantungkan seluruh harapan kita hanya kepada Allah, jangan kepada manusia, jangan kepada apalagi kepada jin, setan. Nah itu nanti jadinya musyrik, Pak. Nggak boleh, dosa besar. Terus kalau seumpamanya ada orang atau tetangga kita atau saudara kita, orang itu kaya, orang itu pejabat misalkan, kita itu merasa wah, ono sing dijaga nih, ada yang dapat diandalkan. Akan tetapi nggak jarang juga orang itu kecewa dengan orang yang kita harap-harap orang ini bisa menolong hidup kita, orang ini dapat membantu persoalan kita, orang itu malah membuat kecewa. Jadi hendaklah kita berserah diri hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi nggak usah berharap hanya kepada manusia. Jadi berharap hanya kepada Allah. Dan jika kita perhatikan ayat tersebut, wa may yatawakkal 'alallah, wa may yatawakkal barang siapa. Jadi entah itu wanita, laki-laki, tua, muda, kaya, miskin, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencukupinya. Nanti akan diberikan kecukupan oleh Allah, baik itu rezekinya, itu hartanya atau kesehatannya dan lain sebagainya. Itu. Jadi yang pertama adalah idza kunta fi salatika fasholli salata muwaddin. Salat yang baik, kualitasnya baik, terus tidak hanya mengerjakan salat itu asal-asalan. Yang penting salat, yang penting mari ya, betul. Yang nomor kali itu wala takalam bi kalamin tak tadiru minhu ghada. Hendaknya kita menjaga lisan kita, apapun bentuknya, entah itu tulisan ataupun ucapan, hendaklah kita menjaganya. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara lisan kita.
Terus yang ketiga adalah jangan berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada Allah semata, atau nerimo apa yang diberikan oleh Allah. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, sedikit kurangnya mohon maaf. Kalau ada perkataan yang mungkin itu Jawi ini tadi kasar Pak nggih. Nggih ngapunten kula niki kan ahline benjuluk Pak. Benjuluk niku kan benjuluk niku kan kathah tiyang usine Pak nggih. Kathah tiyang using terus Jawi ini nggih Jawi radi kasar nggih. Kula nggih saged tapi namung mboten fasih Jawa Kromo saged tapi mboten fasih. Nah itu jika ada kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari setan. Kalau niki dados korban kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.